di Depok. Iya. Ketemu akhirnya Bu. Alhamdulillah. Iya. Mimpi Bu. Ya Allah ya Tuhan Mas Devan. Coba injek kakinya kan kayaknya mimpi nggak? Oh jepit aja. Ganteng banget. Iya. Pokoknya saya nggak pernah kelewatan nonton. Iya. Betul. Sekali lagi sampai suami saya marah-marah. Iya. Tidur. Tidak. Cuma Oke. nonton. Jadi Devan. Suaminya ikut gak hari ini? Enggak. Aduh. Karena dia bilang, ngapain sih jauh-jauh kamu mau kemana? Ke Depok melihat Devan. Astagfirullahaladzim. Iya. Bu jadi Devan sama suami Bu gantengan siapa Bu? Ini Devan suami Ibu gantengan siapa Bu? Oh, gantengan ini. Gantengan Devan Bu. Maaf ya Om. Bu TV Ibu dijual kan di rumah Bu? Pokoknya saya nggak pernah kelewatan ya. Iya. Ya, Iya. ya Allah. Terima kasih banyak Ibu, tepuk tangan dulu dong. Mimpi. Mimpi. Ibu dapat hadiah Bu. Nih, Devan yang kasih ya Bu ya. Iya, ini. Kemana nak? Ini apa lagi Bu? Iya, tadi, ngomongnya tadi. Bu, kalau di situ Bu, kamera Bu. Aliannya kemana aliannya? Tadi Alia udah sakit Bu, lagi enak Hari ini badan. Alia lagi enak badan. Betul. Siang amat. Ya. Kasihan amat kata dia. Ya Allah. Ya makasih ya Mbak. Iya. Nah, dari kamera ya Bu ya. Akhirnya setelah bertahun-tahun kita bertemu di panggung meet and greet. Ini adalah Ibu. Oh, Ibu Lucia tadi jauh. Kayaknya benar-benar mimpi deh. Kemarin hari Jumat itu anak saya yang kuliah di Bandung tuh datang. Maksudnya mau bertemu sama orang tuanya ya. Dan biasanya saya kan nemani dia tidur. Dia udah semester 7 sekarang, perempuan. Kebetulan saya memang kan pencinta banget sinetron Tautandikan apa? Untukku. Ya. Sampai lupa judulnya tapi saya selalu ingat pemainnya. Terima kasih. Terus ya itu saya bilang, tadi saya berusaha juga saya nganter, saya turun di Bojong Baru, Depok Baru, anak saya langsung ke Juanda langsung ke Bandung. Mbak maafin Bunda ya, selama kamu pulang ke rumah, Bunda nggak nemenin tidur. Iya Bunda kenapa sih sinetron apa lagi yang Bunda tonton gitu. Yang sebelumnya kan juga bagus-bagus dari CTI, ini Mbak yang bagus pokoknya. Bunda jadi nonton yang di ini di Depok jadi, makanya tadi telepon-teleponan ada gitu kapan setengah 3 Medan udah bisa ketemu gitu. Makanya masalah untuk Mas Devan sendiri pesan saya jangan berpaling sama Alia ya. Oh siap Bu, makasih. Makasih udah diingetin, makasih. Di sinetron ini ya. Nanti aku kasih tahu ke Alia aku dikasih tahu loh. Gak boleh berpaling dari kamu. Ya, terus cepet dapat ngomongan ya. Amin. Kalau bisa kembar. Oh kembar. Siapa Bu yang request siapa Alia sama Devan? Alia sama Devan. Oh, minta kembar bilang sama Bukan sama sutradara. kamu Rani, sama Alia. Maksudnya bilang sama sutradara minta kembar gitu. Ya, seru kayaknya kalau kembar. Kembar Oh, berapa siap. Bu? Ah, Kembar berapa? kembar 2 atau 5 Bu. Oh 5 bilang sutradara kembar 5. Kasihan banget si Alia Bu. Dua ya? Ya. Oke. Malah memang sebenarnya untuk menonton KDW itu mah nggak gampang karena butuh effort lebih, udah ngantuk-ngantuk tapi mantengin. Jadi saya dan teman-teman yang lainnya terima kasih banget buat semuanya yang udah jadi tim begadang KDW ya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Dah. Pokoknya tim begadang Dewa paling keren deh pokoknya. Amin. Amin. Tapi apa nonton ya Bang? Nonton ya. Oke. Nah sekarang. Jadi yang kita nilai adalah ekspresi wajahnya ya Juli ya. Gerakannya, kekompakannya, ekspresi wajahnya.
Gimana sih? Gimana sih? Ya, atau ibu aja? Ya. Gimana juri? Lanjut. Lanjut ya. Siap? Oke, kita mulai. Let's go. Tepuk tangan yang mana dong penonton? Udah. Udah fix ini mah udah fix. Yeay. Sekarang kedua tim masih ada kesempatan. Nah, juri, silakan juara sana. Ayo kemana? Kemana? Jeng. Yang pemenang pertama adalah Yeay. Mohon maaf kalian menjadi juara kedua. Tiga. Yeah, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Besti. Kalian boleh. Ya, hadiahnya. Ucapan terima kasih dari kita. Oke, terima kasih. Ya, kalau Salim dia minta ini tahu, minta tempelan kan. Salim tempel namanya nih. Oke. Kapuri. Yo 1, 2, 3. Yes, terima kasih. Selamat lomba kalso keren banget loh. Makasih ya. Ini kan, ya. Kalau Rani kita kasih harga istimewa. Oh, jadi ini tetap layar ya. Oke. Karimin. Sama dong di depan gang juga. Yang mana bang? Gang banyak. Ini dia. Ini dia. Apa itu bang? Harus lebih marah. Apa bang? Koi, ini bang gebetan kue bang. Jangan gitu dong. Ini gebetan gue nih. Lah ini deh. Kan lu ade. Udah nurut aja deh. Ya iya saya ada, tapi kan saya juga punya cinta bang. Ya udah gini aja deh. Kamu pilih siapa? Nah, ternyata ada temannya datang. Nih, kamu di sini. Kalau sinetron semuanya harus kelihatan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Daripada rebutan, mending abang nggak sama dia aja. Dia yang ngomong. Ini adek nggak konsisten nih. Udahlah, kalau begitu mah tepuk tangan dulu dong. Adek. Terus nih, mabar di mana ente? Bocah tawuran mana? Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Oke, kamu di sebelah sana, tim Muni dan kamu gimana rasanya? Acting bareng sama idola. Seneng sih. Ya. Senang? Ya. Sih, Iya, seneng sih. senang sih kak. Senang sih kak. Adek aja. Iya, lumayan. Ya. Lumayan. Dibilang lumayan. Iya benar. Lumayan apa? Tepuk tangan dulu dong. Ya, Mbak Eva. Nah, kira-kira tepuk tangan untuk tim yang Muni, mana suaranya? Pemenangnya adalah, boleh maju? Ini saya jurinya ya. Pemenangnya adalah jeng. Ya benar. Karena yang satu totalitas dan yang satu belum, hanya bisa lumayan dan biasa aja sih. Jadi pemenangnya adalah tim Muni. Ini Fuli menang banyak ya. Iya, juara kedua. Kita foto dulu boleh? Yo. Ini tahu kenapa kurangnya? Karena kamu cuma bilang Mbak Eva tuh lumayan. Kayak gini dibilang lumayan. Iya. Karena yang cantik kebanyakan selingkuh bang sekarang. Beneran Besti. Ya kita foto dulu. Yuk, satu. Dua. Udah. Oke, terima kasih Besti. Makasih Rian. Iya, terima kasih banyak. Oke, next di sini
Plaza Depok, dan hari ini kita mengadakan meet and greet dari sinetron Kau Ditakdirkan Untukku dengan fans-fans tim Begadang KDU atau pemirsa-pemirsa RCTI yang memang setia selalu menonton Kau Ditakdirkan Untukku. Gimana perasaannya kalau ketemu langsung sama fans hari ini? Senang, terharu karena maksudnya setelah kita udah 100 episode lebih, akhirnya ini pertama kalinya kita ketemu langsung sama fans-fans kita. Dan ya kita pikir mungkin pas awal-awal mungkin palingan berapa sih yang nongol gitu ya, tapi ternyata banyak banget yang nongol. Dan juga banyak yang datang dari jauh, ada yang dari Bogor lah, dari Utarayu lah, sini lah. Jadi kita seneng gitu melihat mereka. Dan juga maksudnya ada banyak ibu-ibu yang datang, mereka seneng banget sama sinetronnya, suka banget sama ceritanya. Dan yang awalnya kita pikir kan sinetron tentang cinta ya, romance gitu. Mungkin mereka kebanyakan selalu ngomongnya soal cinta karakter aku Devan dengan karakter utamanya Alia yang karakter Aja Rosdiana. Ternyata enggak, ada salah satu ibu-ibu tadi justru bilang, aku suka banget justru hubungan antara kamu dengan ibu kamu, dengan karakter ibu kamu. Jadi menarik aja sih ketemu dengan fans kita langsung, sampai ada yang ngasih ide, semoga nanti dengan karakter Alia cepat punya momongan, harus ada kembar, harus kembar 2 kayak gitu. Ternyata mereka spesifik sekali dengan permintaan mereka, jadi seru. Selama minat bertanya kegiatannya apa? Kalau tadi kita naik panggung ya kita memperkenalkan karakter kita masing-masing, terus habis itu ada beberapa pertanyaan seputar karakter kita ada interaksi sama penontonnya juga, sampai kita ada TikTok challenge tadi, ada acting challenge juga, kita bagi-bagi hadiah. Kalau tadi Kevin sama Fuli mereka sampai bagiin kaos khusus Kau Ditakdirkan Untukku yang kita bikin untuk pemain dan kru. Terus ya udah seru sekali sih, seru. Semua kegiatan yang paling berkesan apa? Dari semua kegiatan justru menurut aku sih yang paling berkesan adalah pas ada tanya jawab sama fans-fans KDU ya, karena ya kelihatan banget bahwa mereka benar-benar ikutin setiap malam. Fans-fans kita tuh termasuk fans-fans yang cukup setia karena jam 10 malam itu butuh komitmen yang cukup besar ya. Dan ketahuan lah dari pertanyaan-pertanyaan mereka tuh benar-benar spesifik banget. Dan juga mereka udah kasih masukan, tolong dong ceritanya begini, ceritanya begitu. Jadi buat aku sih yang paling berkesan itu ya, bisa ketemu langsung sama tim Begadang KDU. Pokoknya keren-keren deh. Terakhir, kalau harus menggambarkan dengan hari ini dalam satu bahasa itu apa? Kalau aku pasti akan bilang ya haru ya, maksudnya haru bisa ketemu sama fans-fans KDU yang benar-benar setia banget, loyal banget, dan juga semangat banget. Akrab ya? Sama-sama. Kalau hari ini pertama kali, jadi kita sekarang udah 135 episode, 130 episode lebih lah kita udah syutingnya, dan ini pertama kalinya kita ketemu dengan fans kita langsung. Dan setelah 100 episode lebih kan udah ada beberapa fans-fans yang benar-benar hardcore, yang loyal banget, yang ikutin dari awal sampai ending. Dan ya buat kita menarik aja sih, akhirnya ketemu langsung sama mereka, kita dapat masukan langsung dari mereka, kita bisa ngelihat animo mereka tuh yang benar-benar heboh, banyak ibu-ibu tentunya, dan mereka kasih masukan-masukan menurut mereka ceritanya bagusnya apa, yang bisa dikembangin lagi apa gitu. Jadi seru sih. Adu acting juga tadi sama. Tadi ada adu acting juga sama fans. Tentunya ada yang semangat, ada juga yang malu-malu. Kebetulan aku dapetnya yang malu-malu. Tapi seru. Oke, Mas minta promoin dong sinetronnya. Oke. Ya halo pemirsa, aku Devan dari sinetron Kau Ditakdirkan Untukku. Jangan lupa ya, nonton terus sinetron Kau Ditakdirkan Untukku hanya di RCTI sekali lagi deh. Jangan lupa ya, saksikan sinetron Kau Ditakdirkan Untukku setiap hari pukul 22.00 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Seru banget. Ya, ternyata mereka antusias banget ya ketemu sama kita. Ternyata memang terbukti lah kalau mereka itu memang penonton setianya KDU. Setia banget sih karena tadi bela-belain jauh-jauh dari mana tadi Cempaka Putih ya, Hutan Kayu ke sini. Terus kan memang perlu effort yang lebih untuk nonton KDU ya, jam 10 malam. Bahkan suka lewat tiket 10.15. Itu kalau di WIB. Kalau di Bali misalkan kan jam 11 malam lebih. Di Papua jam 12 malam lebih. Ini emang terima kasih banget sih, ini tim Begadang KDU luar biasa. Pokoknya kalian the best. Tadi juga sempat ngobrol juga sama fans juga ya. Iya, senang. Gak langsung gimana tuh tadi keseruannya? Seneng sih, seneng lah bisa ada komunikasi, ada interaksi sama mereka. Yang biasanya mereka nonton kita di TV doang, Yeah. sekarang bisa ketemu langsung, bahkan bisa
games-games lucu-lucuan, seru-seruan tuh kayak wah sesuatu yang luar biasa sih. Dan mereka berarti emang terbukti penonton setia banget Iya. karena tahu detail ceritanya, Iya. tahu konfliknya seperti apa, mantengin setiap harinya setiap hari begadang berarti itu. Memang mayoritas tuh emang ibu-ibu, mama-mama yang tapi bagus sih karena kan emang kalau suami kan memang pasti ngikut aja karena mama-mama ya nggak sih? Enggak, ini pokoknya waktunya jam KDU nih, ini waktunya mama nonton, nah kalah pasti bapak-bapaknya. Tapi tadi ada yang sempat kayak ngasih ide cerita supaya anaknya Denmark itu Oh iya, tapi oke juga sih, pasti ditampung. Semoga produser bisa memberikan itu. Jadi emang unik juga sih, tiba-tiba ada kayak gembar lucu sih, memberikan ide-ide kayak gitu. enggak, tapi sekarang episode-nya udah mulai apa nih? Episode-nya semakin seru, kita pun sebagai pemain nggak tahu ceritanya tuh nggak ketebak lah gitu loh, nggak ketebak alur ceritanya. Kita pun punya penuh dengan kejutan tiap harinya dengan cerita KDU ini. Bagus sih, makin bagus ceritanya. Iya. Ceritanya makin bagus. Karena kan memang setiap episode kita dapatnya tuh H-1 ya. Kita nggak tahu nantinya tuh nextnya akan seperti apa. Jadi jujur kalau boleh jujur ini tuh judul yang paling terunik dan nggak pernah bisa ketebak alur ceritanya sama kita sebagai pemain. Iya, bagus banget. Sangat bagus. Dari pertama kali aja kita dikumpulin itu udah banyak banget konfliknya dengan banyak pemain. Itu sempat kayak, ini nggak salah Banyak nih. banget pemainnya. Banyak banget pemainnya gitu kan. Ya udah ternyata memang mereka punya misi tersendiri yang memang kita bahkan pemain pun kita nggak tahu kita akan mau dibawa kemana sih alurnya. Gitu, seru sih seru. Nggak kasih mungkin ya ada yang edit ini mungkin ngomongnya lebih ke berapa kali gitu dan itu supaya interest juga ketemu sama fansnya gitu. Kalau kita sih ikut aja dari RCTI atau MNC Pictures, ada Meet and Greet, KDU kita ikut aja karena kan mereka punya momen untuk ketemu sama kita gitu ya, senang. Kalau kita sih ikut aja nanti gimana. Apapun sendiri gimana dikasih nggak sih kayak selalu kalau misalnya setiap minggu nih atau mungkin berapa minggu sekali gitu. Sejujurnya sebulan sekali kalau oke lah. kalau setiap minggu sih enggak ya, karena kan kita Liburnya cuma hari Minggu. Iya. Otomatis kalau misalnya kita libur nggak ada waktu keluar sama Keluarga. keluarga. Kita harus ngisi ke meet and greet itu kan ya lumayan ya. Liburnya cuma sehari doang soalnya. Gitu. Jadi paling ya mungkin 2 Sebulan bulan sekali. lah. Ya sebulan sekali boleh, 2 bulan sekali gitu. Semuanya udah bisa. Iya, acaranya
RCTI yang super dahsyat. Senang banget ya Luisa diundang di acara ini. Segini. Senang banget Luisa diundang di acara ini, spesial banget ya kan, di hari Minggu ini. Ya alhamdulillah, sekaligus juga promo lagu ya gitu. Kebetulan lagi promo lagu baru gitu yang judulnya Kelingan Mantan. Ya, itu ciptanya Mas Irul. Mas Irul itu penciptanya Ayu Ting Ting yang judulnya Si Kasih. Jadi lumayan, nah aku lihat sih bagus lagunya kan. Pertama aku udah lama gak nyanyi gitu kan. Tiba-tiba ditawarin lagu, terus aku serk gitu. Di situ aku klik gitu, enak lagunya, bisa aku jiwain gitu kan. Kayak apa namanya, pengalaman yang udah pernah aku alami gitu kan. Jadi lagunya masuk banget. Ya udah akhirnya kita udah Lisa nyanyi aja lagi gitu kan, ini lagunya ini buat kamu gini. Udahlah akhirnya aku produksi sama dia sekitar 1 minggu lah selesai. Terus juga ada campur tangan dari drummernya Dewa 19, apa namanya lupa aku ya. Iya yang keriting itu rambutnya, Mas Agung kan sahabatnya Mas Irul. Terus ya udah akhirnya bantu-bantu proyekan ini, ada sentuhan dia di drummernya, dia yang main drummernya. Pengunjung di sini luar biasa banget. Depok ini ya, di kota Depok ya. Pokoknya ibu-ibu di sini semuanya happy banget. Anak-anaknya juga gitu kan. Karena mungkin pas banget hari libur, jadi memang ramai banget di sini. Banyak banget pengunjungnya yang datang, alhamdulillah. Juga seneng semuanya bisa ikut nyanyi bareng aku gitu kan. Di situ antusiasnya tiga lagu ya. Ada lagu aku, yang lain lagunya orang. Iya. Boleh ceritain sedikit mungkin seperti apa nih kok tiba-tiba nyanyi, atau mungkin sebelumnya memang sudah jadi penyanyi, jadi lawyer, atau gimana nih kamu? Iya, perjalanan karir aku. Iya, perjalanan aku malah justru sebenarnya nyanyi dulu, kuliah sambil nyanyi. Iya, jadi nyanyi manggung untuk bayar kuliah, gitu lebih tepatnya. Aku kan perantauan ya kan, dari Purwokerto. Jadi ya udah, akhirnya di sini aku menyanyi, nyanyi sambil kuliah, nyanyi sambil nge-MC dulu tuh. Tapi kan aku sekarang udah fokus di lawyer. Setelah SH sarjana hukum, terus aku tekunin untuk dunia lawyernya gitu. Lebih nyaman mana atau lebih menikmati mana nih jadi lawyer? Kalau nyanyi kan memang aku suka nyanyi kan hobi ya, jadi ya untuk refreshing sih sebenarnya. Kalau nyanyi itu untuk refreshing, kalau profesinya tetap lawyer gitu. Karena kalau lawyer terus kita tegang terus. Ini kan nanganin perkara-perkara besar, kita nanganin bermacam-macam perkara kan, baik pidana, perdata gitu kan. Jadi ada kalanya seni itu, menyanyi itu adalah bagian dari refreshing, merelaksasi tubuh kita selama 1 minggu itu kan capek. Senin sampai Jumat, wah gitu. Butuh refresh ya, itulah melalui lagu, melalui menciptakan lagu. Aku kan bisa nyiptain lagu melalui aku menyanyi, jadi itu semua jadi buat aku healing gitu. Itu sih lebih tepatnya. Jadi lawyer gitu, pernah sih klien gitu tahu gitu, atau mungkin taunya dari dulu sebelumnya itu jadi penyanyi gitu? Oh, pernah juga ada yang nggak tahu, terus tiba-tiba tahu di pertengahan jalan. Kok ibu nggak bilang-bilang? Katanya, ngapain saya bilang? Kadang-kadang suka mereka itu taunya di tengah-tengah. Udah kita jalan nanganin perkara, udah sampai di tengah, baru dia tahu. Oh, ibu ternyata ini ya penyanyi ya. Ada juga yang memang dari awal emang udah tahu background awal dari penyanyi. Nah, tapi kalau untuk ngambil job offer gitu ngeganggu gitu nggak sih? Enggak. Bisa bagi waktu. Kan kita kalau kantor pengacara tuh ada partner kan. Jadi bisa nanganin perkara itu nggak sendiri, bareng-bareng gitu, share. Kayak misalkan kalau aku ada nyanyi nih, misalkan rekan-rekan aku ada yang bisa maksudnya backup, ya udah aku nyanyi gitu. Tapi biasanya aku ambilnya di hari-hari
weekend aja kayak Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau Senin, Selasa, Rebo itu hektik banget ya. Mesti lagi padat-padat gitu. Sidang itu kan banyak jadwal itu sidang Senin, Selasa sampai Rabu, Kamis gitu. Padatnya di hari-hari itu. Jadi selebihnya masih bisa longgar lah, kita bisa hahihi, bisa sambil ke studio ngulik-ngulik lagu gitu. Ya kan? Tapi kalau menurut kalian ketemu sama fans mungkin nyanyi bareng atau lebih tegang ketemu kita berhadapan dengan hakim nih? Maksudnya kan dengan JPU nih, Alisa gitu. Lebih bikin kayak nervous mana? Kayaknya nervous ketemu fans ya. Nggak tahu, karena mungkin ini kali ya, aku udah lama nggak bersentuhan sama audiens kali ya. Mesti kalau untuk sidang kan tiap hari aku garang di pengadilan ya kan. Jadi kalau ketemu sama aku udah biasa ya? Biasa. Ketemu sama fans. Iya, karena justru karena fans kan selama udah berapa sih lagu Tahu Bulut itu 2016. Ya udah lama banget kan. Aku nggak aktif gitu loh, maksudnya nggak aktif nyanyi dan ini baru mulai lagi gitu, jadi ya itulah. Kangen ya. Jalan berdua artinya jalan berdua nyanyi ya, lawyer ya. Iya, beriringan aja. Atau ini buat sampingan aja? Ya lebih tepatnya itu sih. Aku kan sekarang udah S3. Aku lagi ambil S3. Ya kan. Memang karir aku kan memang udah lawyer gitu, jadi memang untuk akademisi aku upgrade terus gitu kan, untuk memang kebutuhannya untuk konsumsi itu kan, untuk dunia lawyer, untuk kita berhadapan dengan ahli hukum kayak gitu. Ya memang basically ya itu lawyer ya. Lawyer is my life. Nyanyi juga my life. Hati-hati ya Kong, ya maaf Kong, ya. Gitu. Nyanyi satu lagu Kalisa tapi jangan semuanya. Yang lagu baru ya, boleh. Ngadepnya ke sini nggak? Gimana sih kameranya yang mana? Yang tegak gini kan ya? Segini ya? Ya. Nah ya cakep. Wis tak coba nglaliki awakmu, nanging wewayangmu saya katon, angel tenan arep move on, padahal wis jadi mantan. Oh, masa lalu tinggal masa lalu yang tak mungkin terulang kembali. Tulung Gusti paringono kekuatan kangge ngelalikne mantan. Kelingan mantan versi Lisafi.